Hal baru yang gue pelajarin sih mungkin lebih sabar sama cewek gue ya kali. Soalnya gara-gara karantina ini gue jadi lebih sering berantem sama cewek gue. Skill baru gue tuh untuk lebih sabar. Tapi gara-gara berantem itu gue jadi lebih bisa ngerti cewek gue. Sebaliknya pun begitu. Membaca, nonton film, dan mengasah skill menulis. Tapi ada juga sih hal-hal baru, yaitu gue belajar bahasa Latin. Baru banget belajar main ukulele. Gue gak bisa main ukulele sebelumnya, jadi alhamdulillah ya sih setelah 3 bulan ini gue bisa 2 kunci. Coba lagi belajar bahasa Prancis karena waktu SMA sempat belajar tapi habis itu ke-skip, lupa lagi, sekarang coba belajar lagi. Selama pandemi ini ada satu itu coding. Gue tertarik sama coding dan juga masak sih. Sebenarnya masak itu dari dulu gue udah sering, cuman gak jago aja. Tapi bukan masak yang kayak biasanya. Masak makanan dietku. Dan selain itu juga lebih pinter menghitung kalori di dalam makanan. Dulu badan gue ini gede banget. Ya lumayan lah sekarang bisa turun berat badan selama pandemi ini. Karena kan aku melakukan diet selama karantina. Yaitu makanan keto. Karena diet keto tuh nggak tinggal bikin gini-gini. Enggak, diet keto tuh ada ketentuannya. Dan selain diet, aku tuh bisa bikin makanan kucing sehat, ngikutin di TikTok tipsnya. Jadi aku bisa ngasih makan kucingku itu dengan harga yang murah dan sehat. Karena gue emang basicnya anak rumahan. Jadi ya seneng gitu loh kalau di rumah bisa nge-explore hal-hal yang lain. Terus udah gitu kayak hal-hal yang gue suka dulu tapi nggak sempet gue explore, sekarang gue bisa explore. Banyak sebenarnya gue belajar potong rambut nih. Potong rambut sendiri, gue potong rambut, terus masak, bikin dalgona seperti Anda yang sering share-share di Instagram ya. Sambil nunggu orderan itu belajar edit-edit video. Ngulik-ngulik aja sih, ngulik-ngulik gimana tekniknya fotografi, gimana videografi, terus editing yang bagus kayak gimana. Aku kan lagi suka bikin sesuatu dari kain flanel gitu kan, terus aku searching di Instagram, terus ada yang ngadain online class gitu kan, terus aku ikutan deh. Melukis pakai akrilik di tote bag. Ya inilah begini. Ini tadi ini polos, jaket polos, cuman ini mah dibordir, dilukis. Ini bukan satu-satunya outfit yang di custom, ada lagi itu kaos hitam itu di tie-dye pakai di bleach lah, pakai backlink. Tara, aku berhasil bikin beberapa bunga. Ini mawar, ini lili atau kalian biasanya namanya itu bakung. Terus ini dahlia. Terus aku juga cobain gambar, lumayan lah, nggak fail banget ya kan. Juga kuas-kuas yang gak kepake sebelumnya jadi kepake. Terus aku juga belajar menjahit, menyulam ya lebih tepatnya. Terus menyulamnya itu kolaborasi sama ngelukis gitu. Sulam sih, seneng lagi ngesulam, seneng lagi bikin makram, buat entah itu buat hiasan dinding atau buat baju sendiri. Lagi seneng gitu sih. Daripada nggak ngapa-ngapain anjir. Ya tuh gue belajar buat video ini ya canggung kan, ngomongnya berapa kali loh. Ngomong di depan kamera seperti ini adalah salah satu hal yang baru buat saya karena tidak terbiasa. Mungkin itu jadi rutinitas gue dan mungkin bisa jadi YouTuber gue. Saya ada mempelajari ilmu cara membuat kue, belajar bahasa Inggris, ada juga belajar ilmu ekonomi sesuai dengan bidang saya tentunya ya. Ini sedang saya pelajari bagaimana trading saham dan semoga ini yang berhasil. Aku juga suka public speaking sih sebenarnya. Dan di sini kan banyak banget tuh dan gampang banget sebenarnya untuk bikin podcast. Jadi I also started a podcast with two good friends of mine yang isinya tentang financial education gitu. Karena background kita semua finance. Jangan lupa didengerin, namanya Ngobrolin Duit. Sekarang yang berhubungan dengan podcast tadi, ya kita belajar. Kayak gue sendiri ya belajar cara kayak arahnya mau ngomong ke topiknya ntar mau ngomongin apa, dan juga untuk edit-editannya dan juga promosi 11 malam guys. Yes. Numpang iklan, dengerin 11 malam guys. Dari episode 1 sampai sekarang udah episode berapa ya? 12? 12. Iya, lumayan. Walaupun nggak yang tenar banget, tapi gue ngerasa ada progres sih. Untuk belajar bahasa Inggris, ini saya juga cari di YouTube.
cari di Google bagaimana cara belajar bahasa Inggris otodidak, saya menemukan sebuah channel di YouTube, bagus banget channelnya. Jadi dia itu sistem belajar bahasa Inggrisnya itu dengan mendengarkan, dengan listening. Dia ada rekaman suara selama 7 jam, didengarkan pada saat tidur. Jadi saya putar pada saat tidur. Ternyata suara-suara bahasa Inggris tersebut membuat saya semakin ngantuk dan tidur nyenyak. Jadi itu juga gagal untuk belajar bahasa Inggrisnya. Dulu mungkin Bapak Ibu yang nonton ingat ada video orang kok suaranya mendem gitu di Civilian Bersuara sebelumnya. Itu gara-gara saya nggak pakai mic gitu. Mic-nya jelek. Alhamdulillah saya sudah mempelajari bagaimana sound di video. Sekarang udah ngerti lah gimana caranya biar soundnya lebih jernih lagi gitu. Selama masa karantina itu ada kayak tuh sebulanan lah. Saya tuh kayak quarter life crisis gitu, nggak ada yang bisa dilakuin. Terus ya kuliah udah nggak ada, mau ngelamar kerja juga nggak bisa. Akhirnya saya berpikir untuk membuat suatu produk, yaitu makanan keripik singkong bumbu rendang yang bisa dilihat di Instagramnya dangchips.id. Dan akhirnya di situ saya belajar bagaimana membuat produk, terus bagaimana memasarkannya. Kebetulan saya juga jurusan komunikasi yang di dalamnya ada digital marketing, ada communication marketing. Bukan baru saya pelajari sih, cuma baru saya realisasikan di kenyataan kayak gitu. Aku sudah coba jualan online, ya jualan makanan, ya coba lah diposting di sosial media, dan ternyata nyari customer online tuh nggak gampang. Rugi dikit juga, nggak apa-apa, yang penting pengalamannya. Pokoknya kan kalau bisnis kan yang lakukan yang cheesy, yang mentai itu kan laku. Jadi akhirnya coba masak dan cobain kasih ke teman-teman reviewnya dan feedbacknya bagus. Jadi mungkin kedepannya akan lebih meluangkan waktu lebih banyak lah untuk explore. Ternyata bisa nih dijadiin bisnis kecil-kecilan aja sih. Jadi saya ini melakukan apa yang laki-laki ini jarang dilakukan nih. Mencuci pakaian, merapikan tempat tidur, membersihkan rumah, memasak, mengasuh adik-adik saya masih kecil. Dari saya juga adalah jokes-jokes bapak-bapak. Apa ya? Tapi lupa lagi saya. Wong apa tuh man? Wong Puyo. Kalau ditanya enjoy atau enggak, sebenarnya pasti ada bosennya juga di rumah terus. Tapi enjoy karena bisa akhirnya merealisasikan hal-hal baru yang misalnya sempat ketunda tuh selama sebelum karantina kan mungkin sibuk sama kerjaan dan hal lainnya. Karena kan biasanya kan aku suka nongkrong keluar gitu kan. Tapi ini semenjak di rumah aja kayak ngapain biar nggak bosen ya kayak gitu loh. Jadi kita punya waktu tersendiri untuk diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri dan demi diri sendiri gitu, oleh diri sendiri. Mantap. Misalnya buat belajar coding itu belum bisa disebut berhasil ya, karena kan gue masih tahap proses belajar dan itu bukan suatu hal yang bisa dipelajarin dalam seminggu atau 2 minggu langsung, wah gue langsung jago gitu, enggak kan. Tapi kalau masak bisa dibilang jago sih. Untuk rutinitas sih sekarang masih kuliah online ya. Masih semester 6 lah. Kuliah online, tapi nggak ada kelas. Karena udah basi. Jadinya tinggal skripsi. Main GTA selama 21 jam. Ya itu, main game doang sih selama seharian penuh. Kuliah online, bimbingan juga online. Jadinya konsul online. Tapi dosennya ribet. Kelas online, sekolah online. Tapi rapotnya udah diambil, Pak. Jadi sekarang cuma tinggal liburan. Kuliah online sih jelas. Bagi mahasiswa ini mau tidak mau harus melakukan kuliah online karena situasi yang tidak memungkinkan. Saat ini rutinitasnya masih di rumah aja, jadi masih self quarantine. Most of my work bisa dikerjain dari rumah, jadi masih work from home. Kalau dibilang work from home sih nggak bisa ya, karena kan kerja sebagai ojek online kan nggak bisa kerja di rumah. Karena memang saya itu adalah karyawan yang tidak dapat jatah work from home. Pekerjaan saya tuh harus mewajibkan saya tuh kantor kalau mau bekerja. Jadi nggak masalah, saya tak bekerja. Saya tidak kemana-mana, tetap di proyek, tetap kerja, bahkan lebaran pun saya nggak pulang, Pak. Tiap hari tuh gue cuman bangun tidur, urus kucing, makan, mandi, main game, udah tidur lagi. Paling kuliah online sama, kebetulan gue itu mahasiswa prodi atau jurusan olahraga ya, jadi ya latihan online. Hal yang gak biasa gue lakukan tapi terpaksa adalah belajar daring. KKN online, karena seharusnya KKN itu kan di desa, tapi gara-gara corona atau COVID-19 ini kita harus melakukan KKN online. Karena belajar daring itu banyak banget kendalanya. Selain itu juga kampus nggak mensubsidi kuota.
Ya terpaksa di rumah sih. Soalnya gue biasanya tuh orangnya keluyuran. Kalau nggak ke kosan teman gue, jalan bareng cewek gue gitu. Mungkin konser online ya. Biasanya tuh setiap malam minggu gue datang ke macam-macam gigs, dan sekarang harus nggak ada gitu kan. Ya yang terpaksa yang pasti ya stay at home lah kan, karena kita harus menjaga social distancing kan. Nah jadi ya terpaksa harus di rumah terus, dan juga ya sebagai tindakan preventif juga semprot-semprot disinfektan lah di rumah. Kan nggak terpaksa juga sih sebenarnya, tapi kayaknya kegiatan mencuci tangan yang sering gitu deh, sering lupa soalnya. Itu tadi latihan online, biasanya latihan kan bareng temen-temen gitu ya di kampus habis kuliah biasanya terus latihan. Sekarang jadi latihan online jadi kurang seru. Sebenarnya nggak gitu susah juga, karena kita udah hidup di zaman yang full of technology yang sangat membantu. Tapi paling jadi harus create satu sistem aja, karena kan nggak biasa juga kan. Kalau biasanya kita ketemu di kantor, misalnya discuss brief atau discuss project bisa langsung. Kalau sekarang ya harus online based. Terus cara ngecek kerjaan antar divisi atau antar tim juga harus semuanya via online. Cuma ya ini kan namanya juga karena pandemi ya, kita harus mematuhi protokol COVID. Kalau rame-rame nanti berbahaya, jadi ya nggak masalah lah. Terus, apakah saya sudah beradaptasi? Atau bagaimana cara beradaptasinya? Sebenarnya gampang kalau untuk beradaptasi. Pada saat meeting itu sebenarnya nggak efektif, saya pun nggak ngerti apa yang mereka ucapkan. Jadi saya tuh santai saja, tetap tampil keren. Ya, yang penting atasan melihat saya itu bekerja dengan baik, pura-pura mengerti, dan ya hadir saja meetingnya dengan proses yang keren. Awalnya sih gue susah beradaptasi gitu, karena kayak gabut gitu kan, gabut jadi kayak bosen gitu. Nah cara adaptasinya gue sih itu sih nambahin kerjaan, kayak apa ya, kerjaan yang gue suka gitu. Jadi ya kayak ngedit video gitu, terus sama buat podcast bareng Nopal. Gimana ya, ya mau nggak mau sih, karena emang dari program latihan dapat dari pelatih harus dilakuin. Harus dibiasain juga kan untuk biar tetap fit gitu kan badan. Memanfaatkan internet karena lagi karantina, ya udah gue biasa buka Google Earth. Terus gue jalan-jalan gitu kan ke Eropa, ke Jepang. Perasaannya tuh lagi di luar, padahal nggak di rumah doang. Cuman itu lumayan bisa ngebantu sih buat nge-freshen otak. Kalau untuk kuliah online atau konsul online, gimana cara beradaptasinya? Ya nggak bisa konsul. Buat kalian yang berusaha untuk produktif di rumah, kalau dari gue sih jangan terlalu bebanin diri dengan pikiran harus produktif banget kalau mentang-mentang di rumah gitu. Karena tiap orang itu punya cara mereka masing-masing kan buat produktif. Mungkin yang pertama kalian bisa bikin to-do list ya. Jadi kayak hal-hal apa aja sih yang pengen di-accomplish sama minggu itu atau hari itu deh, misalnya besok gitu. To-do list kecil aja kalau sebanyak-banyak. Jadi kan ada satisfying gitu kan kalau misalnya bisa tick off the list gitu. Karena waktu cukup berharga. Kalau kalian ditinggalkan, ya kalian tidak bisa dapat apa-apa. Ya pokoknya intine nek misale kowe pengen produktif, golek barang sing anyar, apa kalian golek-golek hal sing kowe senengi. Dadi nek nang omah wae aja gur turu wae, apa dolanan game. Ya intinya mah tong hoream sih, mumpung libur gitu, mumpung loba waktu, jadinya cobaan we sagala, gawean we sagala, sugan jadi naon ya, jadi skill anyar, amun teu jadi kebiasaan baru lah gitu. Berhenti menyalahkan diri sendiri, berhenti menyalahkan keadaan, walaupun situasi yang sangat menyebalkan ini. Ya terus asah kreativitas kamu, gali potensi yang ada di dalam kamu. Jangan tergantung sama orang, banyak bertanya sama orang, banyak ngumpul sama orang. Ya walaupun situasi kayak gini, mungkin ngumpul lewat video call atau sebagainya, banyak bertanya, sampaikan ide-ide kamu ke orang lain, siapa tahu itu bakal jadi jalan buat kamu ke depannya.